Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kadang-kadang seorang itu tidak tahu masalah aib dirinya. Jadi makanya dia tidak tahu kalau dia sudah berbuat kebaikan. Dia juga tidak tahu kalau dia sudah berbuat kejahatan. Padahal kebaikan yang dilakukan itu adalah sebuah nilai bagi dia, dan kejahatan itu juga nilai bagi dia. Maka manusia itu sama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ana basyarum mithlukum. Saya adalah manusia sama seperti kalian, kata Rasulullah SAW. Penggunaan kalimat basyar itu, basyar itu kalau kita melihat di dalam kitab Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani, Rasulullah mengucapkan kalimat basyar itu kita dan Rasul sama-sama diciptakan dari tanah. Ya, dari tanah siapa? Itulah kakek Nabi Adam, itu dari tanah. Maka keturunan kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang membuat Rasulullah berbeda apa? Nilainya. Jadi nilai. Jadi makanya ada seorang Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa teman saya di dalam surga nanti? Karena kita nilai itu bisa ada dua. Bisa nilai muncul dari diri kita sendiri. Yang pertama, nilai itu bisa juga muncul dari orang lain. Ya. Kita ini akan melihat nilai itu muncul dari orang lain. Pada suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, siapa teman saya nanti di dalam surga? Allah menjawab, teman kamu di dalam surga adalah seorang penjual daging. Seorang penjual daging. Maka Nabi Musa tidak mau terima. Artinya apa? Ya Allah, beda saya dengan penjual daging itu. Nilai apa yang ada sama pemuda itu, penjual daging itu, sehingga dia sama derajatnya dengan saya di dalam surga. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam karena penasaran dengan pemuda itu, dia ikuti pemuda itu. Rupanya pemuda itu seorang penjual daging. Sebelum dia menjual dagingnya, dia menyisihkan daging yang terbaik untuk ibunya. Jadi ibunya sedang sakit, ya, uzur di rumah, tidak bisa kemana-mana. Jadi dia potong daging khusus untuk ibunya. Setelah dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, kalau begini saya bisa juga. Jadi artinya apa? Daging khusus untuk ibu, bisa juga saya. Apa lebihnya pemuda itu? Ya. Akhirnya dia perhatikan terus. Daging yang sudah dia potong tadi, khusus tadi, dia bawa pulang ke rumah. Diikuti terus pemuda ini. Daging tadi dibersihkan, kemudian dia masak. Setelah masak, dibangunkan ibunya. Nabi Musa terus melihat pemuda ini. Dia terus mengatakan dalam hatinya, kalau saya juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Nilai apa yang ada sama dia? Jadi setelah itu ibunya bangun dan disuap dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Nabi Musa juga tetap melihat kejadian itu. Sehingga Nabi Musa mengatakan, semua orang bisa seperti ini. Kenapa nilai dia lebih tinggi? Dan dia itu sama seperti derajat saya nanti di dalam surga. Saya tidak mau, kata Nabi Musa alaihissalam. Rupanya setelah dia berikan makan kepada ibunya, dia memerintahkan ibunya untuk beristirahat. Kenapa? Karena dia mau keluar dulu, mau cari daging untuk dijual besok lagi. Jadi dia merintahkan kepada ibu istirahat dululah. Setelah ibunya istirahat, belum ketemu lagi nilai sama Nabi Musa alaihissalam. Rupanya setelah pemuda ini pergi, ibunya bangun lagi, dan ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, luar biasa anak saya, begitu salehnya anak saya. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini masukkan ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Rupanya nilai pemuda itu pada doa ibunya. Ya, nilai tadi, Pak. Maka kita sudah bicarakan tadi, nilai itu bisa muncul dari diri kita sendiri, itu dengan akhlak. Nilai juga bisa muncul dari diri kita sendiri dengan
kita berbuat kejahatan, maka kita bisa diklaim orang yang berbuat jahat apabila nilainya tidak bagus. Kita diklaim itu seorang yang baik apabila nilainya bagus. Jadi maka pembahasan pada pertemuan ini kita akan melihat sumber dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana ciri-ciri orang yang husnul khuluq dan bagaimana ciri-ciri orang yang su'ul khuluq. Yang baik itunya perangainya dan jelek pelangainya, sehingga bisa mengangkat derajat seseorang itu dan memiliki nilai yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum jadi Imam Al-Ghazali mengatakan fa inna husnal khuluq huwal iman. Ini secara umum. Jadi yang dikatakan husnul khuluq, baik perangai itu, itulah beriman. Berarti kalau dia tidak beriman berarti hana akhlak. Kalau dia beriman berarti ada akhlak. Seorang yakin dia berdoa kepada Allah, Allah akan mendengar doa dia punya akhlak. Ya, artinya dia beriman dan yakin. Seorang tidak korupsi, kenapa? Karena dia yakin ketika itu dia nanti akan meninggal dan dibangkitkan oleh Allah dan mintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu namanya punya akhlak, punya akhlak. Ini masih secara umum. Kemudian wasu'ul khuluq huwa an-nifaq. Jadi buruk akal itu, perangai itu adalah an-nifaq. Nifaq itu munafik. Ngomong seperti ini kemudian buat lain lagi. Kemudian kalau munafik itu kita bisa melihat ada tiga ciri yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi artinya dari tiga itu saja bisa kita lihat kalau seorang itu sudah munafik. Tapi kalau kita ingin lihat secara rinci, itu bisa ada di dalam surah Al-Baqarah. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Siapa itu muttaqin? Ya disebutkan oleh Allah 2 ayat. Kemudian dikatakan juga tentang orang-orang kafir, 2 ayat juga. Kemudian ketika cerita tentang orang-orang munafik itu sampai berapa ayat? Ya, hanya cerita orang munafik. Jadi makanya ciri-ciri orang munafik secara umum kata Imam Al-Ghazali, wasu'ul khuluq huwa an-nifaq. Jadi munafik. Jadi kalau seandainya seorang itu ada khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup pintu hatinya. Kenapa ditutup? Karena ada penyakit nih, Pak. Nah, penyakit summum bukmum umyum. Kemudian ada penyakit hati. Berarti itu secara umum itu su'ul khuluq namanya. Sekarang kita akan melihat bagaimana arahan daripada Al-Qur'an, arahan daripada hadis. Jadi arahan Al-Quran dan hadis bagaimana yang dikatakan husnul khuluq dan su'ul khuluq. Sekarang kita lihat dari Al-Quran dulu. Fanurid sifatal mu'minin wal munafiqin fi kitabihi. Ya, jadi kita bisa melihat di dalam Al-Quran, kata pengarang, ada sifat-sifat orang mukmin, ada sifat-sifat orang munafik, ada husnul khuluq, ada su'ul khuluq. Fanurid jumlah min dzalika lina'lam ayatul husnul khuluq. Jadi kami ingin memaparkan kata Imam Al-Ghazali supaya kita tahu mana itu husnul khuluq dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Jadi beruntunglah orang-orang mukmin. Penggunaan kalimat aflaha, beruntung, itu juga digunakan untuk petani. Petani itu bahasa Arabnya falahun, petani. Kenapa petani itu disamakan kalimatnya dengan beruntungnya orang-orang beriman? Qad aflahal mu'minun. Itu berasal dari kalimat aflaha, falaha, falahun. Karena petani itu dia modalnya cuma sedikit. Dia tanam sebiji padi, yang tumbuh itu banyak. Dia tanam satu biji mangga. Ketika tumbuh mangganya itu banyak sekali. Ketika dia tanam rambutan, artinya apa? Satu bijinya itu ketika tumbuh banyak, buah-buahnya banyak. Orang mukmin begitu juga. Dia beribadah sedikit tapi pahalanya banyak. Dia salat sunatnya 2 rakaat tapi pahalanya dapat banyak. Dia bersedekah sedikit tapi dapat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penggunaan kalimat falahun aflaha. Beruntunglah orang-orang beriman. Artinya apa? Setiap yang dilakukan oleh orang beriman diperhitungkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakuti oleh iblis. Ya, jadi iblis takut sekali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa takut? Umat Nabi Muhammad ibadahnya sedikit tapi pahalanya dilipat gandakan.
Ketika dia berbuat dosa, tidak dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kata kunci iblis. Apa kata iblis? La nai'as. Kami tidak pernah putus asa menggoda orang ini. Artinya apa? Dari sekian 100% itu mungkin ada sekian persen yang tergoda, kata iblis. Digoda oleh iblis dan diseret itu masuk ke dalam neraka. Maka kata kunci iblis itu tidak pernah putus asa di dalam menggoda manusia. Dia goda cara A, tidak sempat juga, enggak berhasil juga, digoda dengan cara B. Tidak berhasil juga dengan cara C. Artinya apa? Sampai berhasil menggiring manusia itu masuk ke dalam neraka. Kenapa orang-orang beriman itu beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang khusyuk salat itulah husnul khuluq. Ya, orang khusyuk dalam ibadah salatnya. Karena dengan khusyuk salat itu bisa membentuk karakter dan kepribadian dia. Maka salah satu ciri-ciri orang husnul khuluq, salatnya itu khusyuk. Maka kalau selama ini salat kita belum khusyuk lagi, maka terus perbaiki salat supaya salat itu menjadi khusyuk. Kita sudah membahas juga beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana supaya salat itu menjadi khusyuk, karena ada level-levelnya. Yang jelas, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala salat seorang yang tidak sadar kalau dia sedang salat. Maka kalau kita salat dan kita tidak sadar kita sedang salat, itu pengertian seorang belum khusyuk lagi, hanya khusyuk lah. Maka tidak ada dapat pahala apa-apa dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian kelanjutannya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini potongan-potongan yang diambil oleh Imam Ghazali. Mu'ridun itu apa? Orang yang tidak ngomong sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Hanya manfaat ya, Pak. Kalau tidak ada yang bermanfaat maka dia tinggalkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, ketika kamu selesai berzikir, kemudian jangan duduk wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Setelah berzikir jangan duduk dengan orang-orang zalim. Kenapa? Kamu nanti zalim juga. Kita baru saja dekat dengan Allah, kita baru saja berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman itu, al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ketika kita mengingat Allah, iman kita terus beranjak. Tapi ketika kita berbuat maksiat, iman itu akan turun drastis. Ya. Jadi makanya fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Orang zalim bagaimana? Urung kengkegok urung zalim, urung pat gok urung zalim, urung temenak gok urung zalim. Habis berzikir jangan duduk sama mereka. Kalau bisa dakwahi mereka, tapi jangan duduk bersama mereka sehingga kita juga dapat dosa. Ini ayat yang pertama yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian kenapa mesti dua-dua? Ya, ini masih ayat pertama. Kenapa mesti dua-dua ini? Ini bukan dua sebenarnya, banyak. Ada beberapa ciri-ciri orang beriman. Cuma diangkat dua, karena dua ini banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama salat, ini banyak dilalaikan. Padahal salat itu bisa membentuk karakter dan bisa membentuk husnul khuluq. Berarti menyuruh hana temayang, hana puyak pegah ge akai, hana puyak pegah, Pak. Ya. Jadi ada yang datang ke saya begini. Ini tahun 2024 ni. Kita udah pilihnya wajib. Belum ada yang pokok. Get tak dia akhlak katanya. Akhlaknya bagus sekali. Dia membantu anak yatim, membantu ini. Lu tak bantu, Pak. Cuma satu yang kurang katanya. Lu dan yang kurang, hanya temayang. Lu kalau punya hanya temayang kata apa kurang, mandu kurang. Kalau tidak salat, maka hanya punya pegah husnul khuluq. Kalau tidak salat, hanya punya pegah. Walaupun dia bantu ke sana kemari, hanya punya pegah husnul khuluq, tetap su'ul khuluq. Karena panduan pertama itu husnul khuluq itu adalah ibadah salat. Maka inilah yang diambil oleh Imam Ghazali dua saya. Yang kedua itu mereka tidak ngomongin sesuatu hal yang tidak bermanfaat, hanya bermanfaat. Kenapa? Dua-dua ini ulaika humul warithun, yang mewariskan nikmat Allah itu. Mereka dapat nikmat Allah, mereka dapat kebahagiaan, semuanya ada sama mereka. Orang salat ini, orang yang salat dan orang-orang yang menjaga dirinya dari suatu hal yang tidak bermanfaat, ulaika humul warithun. Jadi diwariskan oleh Allah. Wariskan apa? Kalau nabi-nabi dulu diberikan berkah, orang ini diberikan juga. Kalau nabi-nabi dulu dan rasul dulu dijaga oleh Allah, aulia dulu dijaga oleh Allah, orang ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya warithun. Warithun itu dapat apa? Warisan dari Allah. Maka Allah mengatakan orang yang paling bahagia di dunia adalah wal aqibatu lil muttaqin. Adalah orang muttaqin. Hana lain, Mak. Ya pegah lu jabatan lu nyo hana bahagia orangnya, Mak.
Yang paling bahagia kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Kalau dia punya jabatan cuma sebentar saja di dunia ini, tapi kalau dia muttaqin, kebahagiaan itu saya berikan sampai dia masuk nanti ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Utsman bin Affan terus makin bahagia walaupun hartanya terus diinfak-infak, makin bahagia dia. Ya. Jadi artinya apa? Ketenangan jiwa itu bukan pada harta. Ketenangan jiwa itu bukan pada jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam hadis Rasulullah? Ghina itu ghina nafsi, kaya jiwa. Maka kaya jiwa itu diketemukan pada orang-orang yang salat, beribadah, dan orang-orang yang menjauhkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Maka orang inilah yang dikatakan dengan husnul khuluq, orang yang kaya. Kemudian setelah itu beliau mengutip lagi ayat Allah di sini, at-taibunal abidunal hamidun. Ya, ini ada tiga nih. Ini kata Imam Ghazali. Beliau mengambil kutipan-kutipan. At-taibun, orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Bagaimana bertaubat kepada Allah? Taubat kita jangan mengartikan taubat dari dosa-dosa besar saja, tidak. Maka Rasulullah mengatakan, saya dalam satu hari itu atubu ilallah akthar min sab'ina marrah. Lebih daripada 70 kali kata Rasulullah, saya bertaubat. Kita jangan terbayang, jangan tergambar Rasulullah sudah buat dosa besar, tidak. Jadi arti maksud taubat itu apa? Taubat itu minta maaf kalau dalam keadaan seperti itu kita enggak teringat kepada Allah. Maka Rasulullah beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Satu hari itu tidak kurang dari 70 kali. Ini dipahami oleh ahlul hadis. Maksud tidak kurang dari 70 kali, bisa saja 100 kali, bisa saja 1000 kali, bisa saja lebih daripada 1000 kali. Artinya apa? Dalam satu hari itu Rasulullah ada kesempatan untuk duduk dan beristighfar kepada Allah. Jadi bagi duduk habis semayang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling enggak ada 2 kali, 3 kali atau berapa kali. Rasulullah 70 kali, minimal 70 kali kata beliau. Ini beristighfar, satu. Makanya orang-orang yang at-taibun, dia tahu diri, dia bertobat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, bukan saja dosa besar, tidak. Jadi istighfar itu dosa-dosa kecil juga. Karena kalau seorang itu dia mengabaikan dosa kecil itu lama-lama menjadi besar. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratidz dzunub. Kamu hati-hati wahai Aisyah, meremehkan dosa kecil. Ya. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Gelakai pertanggungjawaban. Maka bagaimana caranya? Istighfar dulu, Pak. Istighfar terus ya. Ini satu. Yang kedua, al-abidun. Abidun ini apa? Seorang yang beribadah. Ibadah itu dikategorikan orang husnul khuluq. Ibadah yang bagaimana? Kita jangan terbayang ibadah itu salat saja, ibadah itu berinfak saja, ibadah itu zakat saja, tidak. Di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Yang dimaksudkan dengan ibadah di sini, kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi min fi'lin wa qawlin wa qalbin. Jadi ibadah itu setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, ini ibadah mendomba ya. Ini ibadah mendomba. Yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah itu semua ibadah. Dari apa? Min qaulin. Kita ngomong baik, mengajak kebaikan pada orang lain. Dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, maka itu ibadah namanya. Kita mengarahkan orang lain dengan mulut kita. Ini tidak benar, yang benarnya seperti ini. Itu ibadah juga. Ya, min qaulin wa fi'lin, dan anggota tubuh. Menjaga tangan untuk tidak terjerumus mengambil punya orang lain. Menjaga perut untuk tidak makan haram. Menjaga mulut tidak ngomongin orang lain. Menjaga telinga tidak mendengar macam-macam. Menjaga kaki tidak pergi ke tempat maksiat. Ini ibadah. Walaupun gedanya rumah mentang, tadu rumah dan nyampakan daripada lon tebi ro mijak gede, maka duduknya saja dia di rumah menjadi ibadah bagi dia. Menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya sudah ibadah dia. Padahal dia tidak melakukan kebaikan kalau kita lihat, tetapi gara-gara menjaga itu merupakan sebuah ibadah. Kenapa? Karena diridai oleh Allah. Maka kenapa tidurnya orang puasa itu ibadah? Walaupun nanti sebagian mengatakan kontroversi terhadap hadis itu, kita tidak lihat kontroversinya dulu. Kita melihat kenapa tidur orang puasa itu ibadah. Karena dengan dia tidur, ya, dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak lihat maksiat. Kalau dia bangun, ya, nah saja apa, ikut ke gok, diupat gok, kalian maksiat macam-macam, maka lebih baik dia tidur saja. Tidurnya dia itu ibadah bagi dia. Kenapa? Sudah menyelamatkan dia untuk tidak melihat maksiat, menyelamatkan dia tidak berbuat kejahatan, menyelamatkan dia tidak makan haram, ya, tidak ambil punya orang lain. Lebih bagus ya tidur saja.
Tapi kalau ada yang lebih bagus dari tidur lagi, lebih bagus baca Quran. Ya, dia baik dengar tapi belum pasal. Nya tidak ihan dengar tapi apakah dia baik budak-budak orang ibadah yang dia cara tu. Jadi dia buat dengar tapi kan. Sedang azan pi dengar, mandung dengar ni mak. Apakahnya hanya perkara orang ibadah, bukan itu maksudnya. Artinya daripada dia melakukan hal-hal lain, lebih baik dia tidur saja. Al-hamidun. Ya, jadi 3 tadi, at-taibun al-hamidu, at-taibuna al-abidun al-hamidun. Ya, ini ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam Ghazali. Apa itu yang terakhir? Hamidun. Hamidun itu terus memuji Allah, terima kasih kepada Allah. Terima kasih yang dimaksud adalah terima kasih dalam hal kebaikan maupun kejahatan. Bukan kejahatan, artinya positif dan negatif. Positif bagaimana? Kita diberikan rezeki oleh Allah, alhamdulillah. Kita selamat dari maut, alhamdulillah. Satu. Yang negatif bagaimana? Kita diberikan penyakit oleh Allah, ya, alhamdulillah ya Allah. Mungkin gara-gara penyakit ini saya bisa berubah. Mungkin dengan penyakit ini ada hikmah di belakang itu ya Allah. Ya, jadi positif dan negatif. Ini ayat yang kedua. Sekarang ayatnya Wahai tahajud ya ahli, macam-macam ahli. Tetap dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Ini kisah seorang wanita yang menangis terus melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tetangga saya itu memang ahli ibadah ya Rasulullah. Ahli ibadahnya ya Rasulullah. Hebat sekali ya Rasulullah. Puasa juga ya Rasulullah. Tahajud juga ya Rasulullah. Baca Al-Quran juga ya Rasulullah. Cuma gara-gara dia tinggal sampai rumah saya, hanya nyaman ya Rasulullah. Ikut juga macam-macam. Itu menangis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka rumah finna. Yang tempat di dalam neraka Rasulullah. Kenapa? Ibadahnya itu tidak bisa membentuk karakter dia. Salatnya tidak bisa membentuk karakter dia. Puasa dia tidak bisa membentuk karakter dia. Haji dia tidak bisa membentuk karakter dia. Sehingga apa? Aku juga dia ya, tidak menghormati tetangganya. Jadi artinya apa? Orang yang husnul khuluq itu menghormati tetangga. Su'ul khuluq tidak menghormati tetangga. Maka kita lihat saja. Kalau ada fenomena seperti ini, berarti su'ul khuluq sudah ada sama dia. Inilah istilah Imam Al-Ghazali, samuridu alamat. Kami akan memberikan tanda-tanda saja. Berarti tanda-tanda orang su'ul khuluq atau dia yang ulul kaidah, yang jamai, yang permainan tetangga. Kemudian satu lagi, orang yang beriman itu yang husnul khuluq, faliyakul khairan aw liyasmut. Dia ngomong yang baik-baik saja. Atau dia menyonau untuk benar dan benar, kan itu kan kita menali, ke omongan yang tidak pantas lagi. Kita langsung bisa menilai ini su'ul khuluq. Yang keluarganya sudah. Kemudian ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita harus banyak diam? Harus liu'im dan liu menghafal. Ya. Beda kita tidak menghafal, kalau tidak menghafal, kita tidak menghafal dan menghafal ke panjaran. Tadi betul kan? Maka Rasulullah ketika berdakwah kan menghafal. Tetapi Rasulullah lebih banyak diam lagi. Maka di sini apa faliyakul khairan aw liyasmut. Ngomong baik-baik atau diam saja. Kenapa diam saja? Ada dalam hadis Rasulullah, idza ra'aitum al-mu'min samutan. Kalau kalian melihat ada orang mukmin yang banyak diam, yang kelilingin apa di tanah. Orang mukmin yang diam, waquran itu apa? Waqar itu apa? Dia itu diam, beriman dan berilmu. Waqar dan dekat dengan Allah. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Fadlu min, dekatilah dia. Ya. Kenapa dekati dia? Dekatilah dia. Fa'innahu yulqinul hikmah. Karena dia itu ucapan yang keluar dari mulutnya semuanya hikmah, kata Rasulullah SAW. Beda dong, benar. Betul hikmah sih, hikmah itu siapa? Jadi ngomong benar, lalu kita perlu benar. Ada juga begitu benar, kau punya kau dah dengar. Betul hikmah sih. Hikmah pun hikmah suruh khuluqnya. Tapi yang hikmah husnul khuluq. Jadi kesimpulan akhirnya begini. Ya. Jadi kesimpulan akhirnya kita melihat dari sini. Ini sebelum masuk kesimpulan akhirnya sedikit lagi. Ya, Rasulullah SAW begitu bersihnya hati beliau, sehingga kalau ada orang yang ngomongin beliau diam saja. Dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka melemparkan aku, mereka belum macam-macam aku, ya Allah, maafkan mereka. Ya. Maka dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau hai Muhammad akhlakmu luar biasa
kita lihat yang kesimpulan akhir dari cerita-cerita tadi. Kesimpulan akhirnya apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau kita ingin menjauhkan diri fahadhihi nufus qad tallalat birriyadah faqtadat akhlaquha. Jadi kalau kita ingin seperti tadi yang disebutkan itu perlu kepada latihan. Kalau kita mau seperti tadi, husnul khuluq perlu latihan. Ya, jadi bukan muncul begitu saja, tidak. Rasulullah selalu melatih dirinya. Maka Rasulullah karena beda dengan Gedayu, dari kecil sudah dibersihkan hatinya. Karena Gedayu lagi Rasulullah, maka kita terus membiasakan diri berbuat baik, biasakan diri berbuat baik. Kebiasaan inilah yang puncaknya itu apa? Ya, kalau kita ingin menjauhkan diri minal husyi wal khulqu wal hibdu, suka bohongi orang lain, kemudian suka apalagi dengki juga. Bagaimana caranya? Fathamratu ar-ridha bi kulli ma qadara Allah. Jadi artinya kita membiasakan diri meninggalkan maksiat, tidak buat lagi, tidak ambil lagi punya orang lain. Harus membiasakan diri. Akhirnya apa? Muncullah sifat ridha. Maka kalau ingin husnul khuluq, munculkanlah ridhamu billah hati. Maka husnul khuluq itu akan muncul sendirinya. Kalau kita ingin baik, giakai, maka biasakanlah buat kebaikan. Kalau sudah mencapai tingkatan ridha, ya kan kita nyaman. Ini enggak ridha. Tapi menyamankan dalam hatinya, berat hal sedekah, berat hal sembahyang sunnah, berat hal. Yang kalau kita itu membutuhkan pada latihan. Nyolong bekerja yang dikulikan butuh latihan supaya kita melakukan sesuatu supaya tidak didekati oleh orang lain. Itu butuh latihan ini. Ya. Jadi puncaknya itu pada ridha. Kalau seorang sudah ridhanya kakinya, inilah yang Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Jadi semua itu kesenangan jiwa itu ada sama orang-orang muttaqin. Orang yang mana? Yang ridhanya pada puncak tertinggi. Arti ridha ini, dia ibadah itu sudah nikmat, nikmat ibadahnya. Dia melakukan sesuatu itu sudah nikmat. Baca Al-Quran itu nikmat baca apa? Nikmat untuk diri sendiri. Anak melihat penyebab Allah. Seorang itu berinfak nikmat beginian, kenikmatan beginian. Sebagaimana orang buat kejahatan juga perlu kepada latihan. Orang yang kata riba, jangan kita pikir apa dia baru saja, bahkan apa dia butuh latihan juga. Yang bahayanya orang sudah ridha untuk minta orang lain. Orang yang sudah ridha untuk buat maksiat ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau dia tidak buat maksiat, jiwa dia tidak kena. Ketika dia buat maksiat, dia nikmati maksiat itu. Dia nikmati makanan haram. Dia nikmati sukuan yang haram. Dia nikmati pergi ke tempat haram. Ini yang parah sekali. Ya. Kebaikan begitu juga. Butuh kepada latihan-latihan. Ya ini kalau seandainya fakin man yukri fi'lallahi ta'ala wa la yarda bihi fa huwa ghayatu su'ul khuluq. Kalau seorang tidak rida, itu sudah su'ul khuluq namanya. Makanya husnul khuluq itu apa? Puncak daripada rida. Itu husnul khuluq. Kalau seorang tidak rida dan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, anakku temayang, anakku puji, anak orang berarti itu su'ul khuluq. Ya. Artinya puncak rida itu jangan nampak ganggu-ganggu. Iblis dan syaitan saja tidak berani macam-macam. Iblis dan syaitan tidak berani macam-macam. Maka ketika kita bangun tidur, selalu hal-hal positif di kepala kita, selalu hal positif dalam hati kita, selalu yang positif yang belum bukan. Anak yang putih ke kau, anak yang kau angka, anak yang cowok ada kau, anak yang kau, anak yang pikir cicipan cara berjual benar ini. Ini kalau sudah kita tingkatan paling atas. Ya. Ini ada diberikan cara oleh Imam Ghazali bagaimana supaya bisa rida untuk bal yang bagi ayashtagil birriyadhah. Seorang itu harus membiasakan diri. Satu. Yang kedua wal mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu apa istilahnya? Pengorbanan. Kita harus mengorbankan diri. Ketika berinfak harus pengorbanan. Pengorbanan duit kita tidak terlalu itu pengorbanan. Dan kita yakin kalau duit itu tidak pernah hilang. Begitu juga ketika ibadah azan subuh, pengorbanan untuk bangun pergi salat subuh memang berat sekali, tapi pahalanya luar biasa. Ya, membutuhkan pada pengorbanan untuk sampai kepada ila ayat berubah derajat dari husnul khuluq. Untuk mencapai husnul khuluq, gimana cara lain? Maka caranya dua untuk husnul khuluq. Yang pertama itu kita terus membiasakan diri berbuat kebaikan, satu. Yang kedua terus bermujahadah. Bermujahadah artinya kita mengorbankan diri dalam berbuat kebaikan. Kenapa dalam hal lain kita mau mengorbankan diri?
Dalam hal lain kita mau mengorbankan waktu untuk berbuat kejahatan. Kenapa berbuat kebaikan tidak mau mengorbankan waktu? Dia korbankan waktu baca untuk baca Quran, korbankan waktu baca untuk sembahyang, korbankan waktu baca untuk duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Usah pertanyaan ini. Ya, rasanya itu. Pertanyaan banyak. Jadi mudah-mudahan ada